Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, kembali lagi di channel BUC Bang Uti Channel. Kita akan membahas seputar Liga Champion tadi malam, yang mana mempertemukan klub raksasa penguasa Liga Champion Real Madrid menghadapi tim pendatang baru Sheriff Tiraspol, yang mana Real Madrid bertindak sebagai tuan rumah harus mengakui kekalahan tim tamu dengan skor 2-1. Jalannya pertandingan, Madrid langsung tampil menekan di awal laga. Pada menit ke-6, Vinicius Junior melepas tembakan dari dalam kotak penalti, tapi laju bola masih bisa diblok lawan. Kiper Sheriff bikin penyelamatan gemilang di menit ke-17. Dia sukses menepis bola tembakan keras dari Karim Benzema. Meski tampil sebagai debutan di Liga Champions, Sheriff tak gentar meladeni Madrid selaku rajanya kompetisi tertinggi di Eropa ini. Klub asal Moldova itu berani memainkan umpan-umpan pendek dan tidak bertahan sangat dalam. Sheriff mengejutkan Madrid di menit ke-25. Bola umpan silang Cristiano berhasil ditandu oleh Jack Jasurbek Hiboem. 1-0, Sheriff memimpin atas Madrid. Madrid punya peluang emas di menit ke-35. Salah satu bek Sheriff terjatuh di kotak penalti dan Vinicius dengan leluasa melepaskan tembakan. Tapi bola yang diarahkan ke tiang jauh masih melebar dari target. Sementara berselang, Madrid kembali mengancam. Tembakan Benzema ditepis oleh Anasitadis. Bola rebound pun gagal disambar dengan baik oleh Nacho. Benzema kembali bikin percobaan di menit ke-37. Lagi-lagi bola tembakannya belum berbuah gol. Setelah sedikit melebar dari gawang Sheriff, Madrid terus menggempur Sheriff di akhir-akhir babak pertama. Penjaga gawang Atanis Sadid tampil gemilang hingga membuat Sheriff memimpin 1-0 sampai turun minum. Madrid menciptakan ancaman saat babak kedua berjalan 10 menit. Bola tembakan Eden Hazard berhasil mengarah ke gawang Sheriff, tetapi penjaga gawang masih belum bisa ditaklukkan. Madrid mendapatkan hadiah penalti setelah dilanggar oleh dua pemain Sheriff, dan wasit membuat keputusan usai meninjau lewat VAR. Benzema maju sebagai eksekutor dan sukses menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-65. Penyelamatan gemilang dibuat Athanasiadis, penjaga gawang Sheriff, pada menit ke-68. Dia menepis tembakan volley yang dilepas Vinicius. Sheriff sempat melesatkan gol di menit ke-71 lewat Bruno Pile. Wasit kemudian menganulir setelah VAR menyatakan Bruno dalam posisi offside saat menyambar bola umpan silang mendatar. Athanasiadis benar-benar bisa bikin Madrid kepayahan. Kiper asal Yunani itu menghalau tembakan Luka Modric di menit ke-75 dengan kepala. Sheriff bikin Madrid terdiam setelah tembakan spekulasi dari Sebastian Stahil di menit ke-89 membuat Sheriff pulang dengan kemenangan 2-1 dan untuk sementara memuncaki klasmen dengan perolehan 6 poin dan diikuti oleh Real Madrid 3 poin. Pertandingan selanjutnya antara AC Milan menghadapi tamunya Atletico Madrid dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Babak pertama, AC Milan mulai pertandingan dengan sangat berani. Mereka langsung melakukan passing di pertahanan Atletico
Sang tamu pun dibuat gugup. Mereka tampak terkejut. Atletico pun kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan Milan. Namun mereka sesekali juga menemukan celah untuk melepas serangan balik. Pada menit ke-19, Milan mendapat peluang emas via serangan balik Rebic. Namun dalam situasi 1+1, Jan Oblak sukses memblok tendangan datar striker Kroasia tersebut. Tapi 2 menit kemudian Atletico akhirnya kebobolan. Milan menyerang dari sisi kanan dan bola dibawa masuk Brahim Diaz di kotak penalti. Ia sempat melewati 2 pemain lawan dan memberikan bola pada Rafael Leao yang berdiri bebas di ujung kotak penalti. Dengan sekali tendang ia menjebol gawang Oblak. Skor 1-0. Usai mencetak gol, Milan masih tetap mendominasi jalannya laga. Leao yang berdiri bebas di ujung kotak penalti. Dengan sekali tendang ia menjebol gawang Oblak. Skor 1-0. Usai mencetak gol, Milan masih tetap mendominasi jalannya laga. Mereka terus menekan pertahanan Atletico, tapi Rossoneri kemudian mendapatkan bencana. Pada menit ke-29, Prexkesi menerima kartu kuning kedua dan diusir keluar lapangan. Milan memang kekurangan pemain, namun mereka masih mampu mendominasi jalannya laga. Bahkan pada menit ke-38 mereka nyaris mencetak gol melalui Leao. Sayangnya tendangan akrobatik pemain Portugal itu dari ujung kotak penalti belum menghantam mistar gawang. Atletico kemudian melakukan pergantian pemain. Trippier keluar dan diganti Joan Pilek pada menit ke-40. Dari sisi alur pertandingan berubah, sang tamu mulai menekan balik tim tuan rumah. Pada menit 45+1, Atletico nyaris mencetak gol. Korea mengirim crossing ke tengah kotak penalti dan disambut tendangan kaki kanan Suarez. Namun bola melipir tipis ke kiri gawang saja. Laga babak pertama kemudian berakhir AC Milan 1-0 Atletico Madrid. Di babak kedua Atletico Madrid tancap gas. Mereka kembali mendominasi jalannya laga. Mereka terus menekan pertahanan AC Milan. Beberapa peluang didapat pada menit ke-50. Kondogbia bisa melepas tendangan dari jarak dekat, namun bola masih melenceng dari sasaran. Kemudian pada menit ke-54 Suarez menyambut umpan crossing Pelik dengan sundulannya. Namun lagi-lagi ini belum mengancam gawang Maginan. Menit ke-62 Atletico mendapat kans lagi via Pilik usai mendapat umpan dari Lodi. Ia melewatkan kesempatan pertama karena bola tertinggal di belakangnya. Namun ia masih bisa menendangnya pada kesempatan kedua. Tapi peluang itu bisa dinetralisir Tomari. Menit ke-76 Atletico bisa mengancam pertahanan Milan lagi. Kali ini melalui tendangan jarak jauh Pelive. Namun Maignan berhasil menepis bola tersebut. Pada menit ke-84 gawang Milan akhirnya kebobolan juga. Adalah Antonio Griezmann yang mencetak namanya dengan tendangan keras dari dalam kotak penalti, memanfaatkan umpan sundulan Lodi dari sayap kanan. Skor 1-1. Kemudian semenit selanjutnya Milan menyerang dan nyaris mencetak gol. Namun sayang
Tendangan keras Florezi dari ujung kotak penalti masih melebar ke sisi kanan gawang Atletico. Menit 90 plus 1 Atletico mengancam melalui tendangan keras Pilik. Namun Mignan dengan berlian mampu menepis bola tersebut. Pada menit 90 plus 4 terjadi drama di kotak penalti Milan. Pierre Kalalu dianggap melakukan handball. Setelah dicek via VAR, Atletico akhirnya dihadiahi tendangan penalti. Eksekusi kemudian dilakukan Luis Suarez dengan baik dengan skor 1-2. Gol ini menutup pertandingan tersebut. AC Milan dipaksa bertekuk lutut dengan skor 1-2 oleh Atletico Madrid. Hasil ini membuat Atletico naik ke peringkat kedua klasemen grup B Liga Champions 2021-2022 dengan raihan 4 poin, sementara Milan terpuruk di dasar klasemen. Pertandingan seru antara PSG melawan Manchester City, yang mana PSG bertindak sebagai tuan rumah mengamankan 3 poin penuh usai mengalahkan tim tamu 2-0 lewat gol yang dirasakan oleh Idris Gueye saat laga baru berjalan 8 menit. Dan gol kedua dicetak oleh Lionel Messi pada menit ke-74. Pada pertandingan ini Pep Guardiola tidak bisa menurunkan Gundogan, sementara PSG tidak diperkuat oleh Di Maria dan Sergio Ramos. Namun Messi yang diperkirakan tidak dapat tampil karena mengalami cedera, nyatanya tampil sejak menit awal. PSG berhasil unggul lebih dulu lewat tendangan kaki kanan Idrissa Gueye dari dalam kotak penalti pada menit ke-8. Sang gelandang menjebol jala Ederson Moraes setelah upaya Neymar meneruskan umpan dari Mbappe gagal dieksekusi dengan sempurna dan bola menuju ke arah Gueye. Setelah kebobolan, City coba tancap gas lebih dalam. Hasilnya di menit ke-26, upaya anak asuh Pep Guardiola nyaris membuat skor menjadi sama kuat. Namun tendangan Bernardo Silva di mulut gawang mengenai Mistar setelah dia mendapatkan bola umpan muta dari tandukan Raheem Sterling yang berhasil ditepis oleh penjaga gawang PSG. 2 menit sebelum waktu normal babak pertama berakhir, The Citizen kembali mendapat peluang. Kali ini giliran kapten Ruben Dias yang mengancam melalui sundulan terarahnya memanfaatkan umpan silang dari Kevin De Bruyne. Namun Donnarumma masih tangguh untuk menjaga gawang PSG. Hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol tambahan tercipta dari kedua tim. Di babak kedua, City masih terus mengurung pertahanan Neymar CS, membuat PSG harus memanfaatkan momentum serangan balik cepat untuk bisa menggandakan keunggulan. Dan strategi tersebut terbukti tepat. Pada menit ke-74, Joao Cancelo melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, namun sepakan masih mampu diblok oleh barisan pertahanan PSG. Dengan cepat bola beralih kepada Messi yang berdiri bebas dan pemain internasional Argentina tersebut melakukan akselerasi menuju kotak penalti. Operan 1-2 dengan Kylian Mbappe diakhiri oleh La Pulga dengan tendangan kaki kirinya, membuat Ederson tak berdaya dan PSG mengandalkan keunggulan mereka. Setelah gol kedua tercipta, City tidak mengendurkan serangan dan mencoba lain dengan Guardiola menarik keluar Raheem Sterling dan memasukkan Gabriel Jesus di menit ke-79. Namun masuknya Gabriel Jesus tak memberikan dampak berarti bagi serangan The Citizen. Di akhir pertandingan,
Dalam kurun waktu 5 menit, City mendapatkan 2 tendangan bebas dari jarak yang cukup mengancam dengan Riyad Mahrez 2 kali menjadi penendang. Pada tendangan pertama, sang winner berhasil merepotkan Donnarumma, namun pada percobaan kedua, tendangan Mahrez malah melambung di atas mistar. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan PSG sebagai tuan rumah. Tambahan 3 poin ini memastikan mereka di puncak klasemen grup A, sementara Manchester City harus turun ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Laga lain mempertemukan FC Porto menghadapi tim besar dari Inggris, Liverpool, yang mana tim tamu menang dengan skor besar 5-1 di kandang FC Porto pada pertandingan kedua lanjutan grup B Liga Champions tahun 2021-2022. Bermain di Stadion Dragao, kandang dari FC Porto, Liverpool sejatinya sudah langsung mengambil alih permainan dengan cepat. Mereka langsung mengurung Porto dan memaksa tim tuan rumah bermain di area mereka sendiri. Meski begitu, Liverpool sempat kesulitan mencari cara menjebol gawang Porto. Sampai suatu ketika, Curtis Jones mencoba untuk membuka serangan dari sisi kanan pertahanan Porto. Jones pada saat itu melepas tendangan yang nyatanya masih mampu ditepis kiper Porto, Diego Costa. Bola tertepis mengarah ke kaki bek Porto, yakni Jadon Sancho, namun ia gagal membuang bola. Ketika sedang berusaha membuang bola, Mohamed Salah dengan cepat merebut dan melepaskan tendangan ke gawang. Liverpool unggul 1-0 atas Porto. Ketika laga ingin berakhir, Liverpool pun berhasil menambahkan keunggulan di menit ke-45 lewat aksi Sadio Mane. Pemain asal Senegal itu mencetak gol berkat umpan dari James Miller. Keunggulan 2-0. Liverpool bertahan sampai turun minum. Di sisa waktu babak pertama tersebut, Liverpool masih sangat mendominasi dengan 70% lebih penguasaan bola. Di babak kedua, Liverpool tak mengendurkan daya serang mereka sama sekali, malah asuhan Jurgen Klopp itu makin menggila sejak babak kedua dimulai. Terbukti pada menit ke-60, Mohamed Salah lagi-lagi berhasil mencetak gol untuk Liverpool. Lagi-lagi Curtis Jones yang membuahkan gol pemain asal Mesir tersebut ke gawang Porto. Ketika asik menyerang, Liverpool sedikit lengah dan hal tersebut dimanfaatkan Porto dengan baik. Di menit ke-74 lewat sundulan Mehdi Taremi, Porto mencetak gol penyemangat. Akan tetapi 3 menit berselang, semangat pemain Porto itu langsung hancur ketika Liverpool lagi-lagi dapat merobek jala gawang tim tuan rumah. Roberto Firmino yang baru masuk di menit ke-67 langsung dengan cepat mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan kesalahan kiper Porto yang terlalu maju, Firmino dengan cerdas melepaskan bola yang masuk dengan mulus ke gawang. Costa sebelumnya sempat menepis bola hingga keluar dari gawang, tetapi wasit mengesahkan bola tersebut karena bola memang sudah melewati garis gawang. Firmino lantas masih belum puas dan lagi-lagi mencetak gol untuk Liverpool. Bak sedang beruntun, Firmino mendapatkan bola dari kegagalan lini belakang dalam menghalau bola. Ia yang berada di mulut gawang Porto dengan mudah melepas bola hingga masuk ke gawang Porto. Skor 5-1 untuk kemenangan Liverpool atas Porto pun bertahan hingga laga berakhir. Liverpool berhasil menang dan untuk sementara berada di
peringkat pertama grup B Liga Champions musim 2021-2022. Demikian rangkuman seputar Liga Champions tadi malam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita, informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton.